Tapi kayaknya Benling masih lebih oke lah. Lepas Grok bisa di first pick mungkin di sini sama atau enggak justru AE gue mau Kari, Grok ambil aja. Bisa loh. Grok ambil aja. Grok ambil aja Silakan gitu kasih. Soalnya Groknya kan obatnya Kari. Iya. Sama Kari tinggal langsung diset-set gitu kan. Tapi masih ada hero-hero lainnya lah untuk marksman ya. Kari ya, yang penting jangan ada Cloud dulu deh. Tier 2-nya ya mungkin Granger, Bruno masih oke lah. Masih oke lah ya. Okay. Layla. Jangan Layla juga. Gimana ya? Ya tapi di sini dia bisa ngambil ke arah Jawhead lagi tapi enggak. Ternyata Grok dan juga Digi kali ini bakal diambil sama Geekfam Junior. Menarik. Benar sekali. Menarik sekali di sini dengan adanya Digi juga di sisinya Geekfam Junior bakal bermain dengan seperti apakah? Uranus dan juga Baxia terlepas kali ini dan Uranus sudah di shadow pick sama tim Alter Ego X. Ada kemungkinan karena mereka tahu kan setebel apa sih Uranus itu dan mereka nggak mau ngasih terlalu banyak hero-hero tebel di arah Geekfam Junior. Karena itu nyusahin juga buat Karinya. Mau lock yang mana gitu kan? Benar. Dan Uranus mungkin ditambahkan dengan Jawhead kali ini ternyata. Jawhead dan Uranus. Dan dari tim Geekfam ini mereka kayak nggak, walaupun mereka nggak ambil core-nya sekarang, walaupun nanti, tapi ya kayak malah jadi menyempitkan ya, karena dari tim Alter Ego X bisa aja nge-ban hero yang menurut mereka kayak ya itu marksman yang tier bawahnya Kari, tapi bener-bener kayak nyusahin juga untuk tim Alter Ego X. Tapi kayaknya mereka pengen mencoba untuk satu yang berbeda di sini. TZ kembali lagi bakal menggunakan Sylvana yang kita tahu sebenarnya Imperial Justice bakal mengacaukan banyak hal. Cuman kalau misal terkurung sama Uranus ya nggak begitu enak ya buat Jawhead sendiri, buat Sylvana sendiri. Tapi kita bakal masuk ke dalam second banning phase. Ini Alter Ego bakal apa ya? Meraba-raba kira-kira apa sih marksman yang mau diambil sama tim Geekfam. Dan Bruno. Oke. Di ban untuk tim Alter Ego Ini X. Granger-nya lepas banget sih. Lebih honest aku lebih takut sama Granger dibandingkan sama Bruno karena stacknya jauh lebih susah sekarang dengan critical volleyball-nya. Tapi kalau kita lihat kali ini Geek, kayaknya marksman terakhir aja gampang. Karena udah nggak mungkin lagi kan dipik sama Alter Mid-nya Ego. mungkin di sini. Mid-nya atau mereka malah ngandelin kayak damage match-nya dari seorang Sylvana. Jadi mereka tinggal pilihnya ya marksman sama satu hero lagi yang mendukung mereka untuk entah itu ngacoin formasi dari tim Alter Ego X. Bisa jadi Chow lagi mungkin kalau mereka memang pengen melakukan hal tersebut. Yes, Chow diambil untuk tim Geekfam Junior. Alter Ego. Chow jadi pilihan untuk mereka dan dari tim Alter Ego X 2 hero lagi. Support apa lagi yang kebuka ya? Nana kebuka sih. Nana masih bisa sih untuk melawan Kagura. dan ternyata Kagura. Shadow pick Kagura kali ini mereka main tebel sekarang dari Alter Ego, membalaskan ya kayaknya ya. Tebel banget sih ini. Masih ada Granger, tapi Granger sendiri kan bener-bener ngandalin skill banget loh. Ya, skill dependent. Jadi kalau misalnya early-nya kalah dia nggak bisa dapetin BOD di awal itu bakal ampun banget untuk Geekfam Junior. Kagura beneran dong. Dengan Kogyo Mogyo-nya di sini bakal bermain dengan seperti apa nanti ya? Ini bener-bener Kagura support. Oke. Enggak, harusnya enggak ada ini ya. Granger kalau nggak Granger pilihannya tapi mereka apa lagi? butuh marksman tetap. Iya, tapi maksudnya selain Granger pilihannya apa lagi? Gak ada sih. Untuk saat ini ya, maksudnya untuk saat ini kayaknya udah yang paling bagus antara Bruno, Granger. Sebenarnya Retail bagus tapi escapability-nya kurang sih. Yes, nggak bisa cepat itu untuk escape. Mereka harus ngandelin banget ya kayak Granger-nya kayak gitu ya, dan Granger pilihan yang cukup ya, mau gimana lagi ya, nggak ada pilihan lagi sih untuk tim Geekfam Junior. Guava dengan Kaguranya. Dan Kagura mid. Kagura support kah kayaknya? Kan mereka bakal main bertiga lagi kayaknya. Dimana kayak atas bawahnya tetap kayak Uranus sama Jawhead. Harusnya nggak sih, Arsnya misah. Nggak tahu sih support atau enggak sih jatuhnya sih. Bisa jadi. Soalnya kayak beberapa kali ini kayak sering banget kayak Kagura support itu masih, maksudnya kayak ngegangguin gitu. Kayak aku sempat denger kan, lah ini Kagura mau dipakai mid lane atau gimana, tapi kayaknya banyak yang beberapa orang kasih skemanya dia kayak support. Ya maksudnya kayak hyper carry sekarang gitu. Iya.
Cuman kita nggak tahu sih nanti di Kita nggak dalam tahu game sih. bakal seperti apa sih. Benar-benar. Ini sangat menarik karena Kaguranya kalau misalnya bisa set up war-nya itu bakal bagus banget untuk tim Alter Ego X. Tapi kita bakal saksikan langsung saja di dalam in-game-nya kali ini untuk di game ketiga antara di Best of 3 Series antara Alter Ego X dan juga Geek Fam Junior. Yap, dan ini dia mereka main Iya sih. bertiga. Support sih ketahuan udah ada Support flame kan? shot. Yes, 3 lagi-lagi bakal manjain dari seorang Pai-nya. Dev coach-nya sekarang yang jadiin PR untuk stay di atas solo. Atas Uranus, udahlah itu emang Uranus versus Grok, oke. Sementara itu kayak ini permainannya menarik sih kalau dibilang ya dari tim Geek Fam Junior karena kayak pergerakan mereka cukup random juga karena ternyata Sylvananya main bertiganya malah sama Oh, TZ-nya yang pakai Chow ya. Yes, TZ-nya Chow. TZ yang pakai Chow kali ini mereka tapi mereka bakal dive in ke arah red buff-nya milik tim Alter Ego X dan berhasil diambil sama tim Geek Fam. Ini Yes. keuntungan sendiri sih untuk Geek Fam Junior ya, walaupun karena carry-nya nggak dapetin red buff. Oke, blue buff itu bagus, tapi biasanya ketika kita Untuk bermain dengan Master? hyper carry harus mengambil red buff. red buff-nya ya. Iya, biarin Kagura dapetin level, nemenin satu misalnya si Yoxe nemenin si Karinya. Cuman ya mereka pasti punya gameplay sendiri lah. Mereka yang pro player, kita mah netizen. Kita mah netizen ya, tukang komentarin doang. Iya makanya. Yes, dan oke, sementara itu mereka benar-benar kayak Geek Fam diuntungkan di awal karena di sini mereka udah dapat red buff-nya musuh, mereka bisa ngambil red buff mereka lagi. Jadi kayak farmingan dari Kirito lumayan gendut banget gitu. Iya, dan mereka memang harus memanfaatkan keadaan early-nya karena memang nanti kalau dibawa ke arah late game, Yes. ini Karinya yang bakal jauh lebih seram ya. Seram, karena iya. memang dengan adanya true damage 13% di early, tapi Dead Sonata belum bisa dapetin siapapun sih. Yes, nggak bisa mendapatkan, mungkin sedikit mencicil di sini langsung aja dari seorang Pau mencoba untuk mendapatkan reverse time dikeluarkan tapi Pai masih bisa mundur dan Pau maju sangat terlalu depan sekali dan langsung aja first blood. Ya, dengan ejector yang sangat bagus datang dari seorang Ars di situ berhasil mendapatkan seorang Paul yang emang benar-benar sekarat tadi posisinya. Yap. Keuntungan tersendiri untuk Alter Ego First Blood walaupun nggak begitu banyak tapi didapetin sama Pai dengan bounty hunter tambahan 100 di situ untuk seorang Pai sendiri untuk goldnya. Dan kalau misalnya bisa dapetin lebih dan lebih, ini Karinya cepat kaya banget sih jadinya. Untung banget ya dia di awal ditambahin dapetin first blood-nya lagi kan. Dan Betul. sementara itu dari sisi lain Alter Ego Dev Coach benar-benar kayak permainannya Uranus seperti biasa ya. Selalu nge-cutting minionnya tapi tampaknya di sini nggak harus berhati-hati dan langsung aja di-commit dari seorang Val maju ke depan tapi masih belum bisa meratakan dari seorang Dev Coach. Ya, karena memang dengan tadi menggunakan Purify juga dengan tapi di sisi tapi tengah kali ini Yox tampaknya bakalan sedikit kesusahan tapi ternyata Val yang harus ditumbangkan dengan adanya backup dari seorang Pai Ya. kalinya. Dengan adanya dia punya revitalize ini ngebuat Yox benar-benar tanky banget, ditambah dengan tadi juga kayaknya dia buka dia punya Glorious Pathway. Sorry. Apa dari Fall-nya di situ tadi udah buka ke arah Spiral Strangling-nya juga ya. sudah. Jadi benar-benar tanky banget dengan ada shield-nya gitu loh. Ya sementara itu Dev Coach cuman ngelihat ngebuka vision aja, turtle-nya bakalan coba di komit dari tim Geek Fam Junior tapi di sini Yox berani banget langsung aja ke reset dari turtle-nya. Dan bener, dari bener. sisi bawahnya dari seorang Ars SPD benar-benar kayak melakukan cutting minionnya dengan sangat baik sekali. Ya. Dan kalau kita lihat kali ini dari sisinya Alter Ego X masih bermain dengan seperti game kedua benar-benar sangat tapi kita lihat Tapi tampaknya dari Ars SPD reverse time langsung aja mengenai tepat sasaran dan ya Pau mendapatkan kill. ya agak sedikit susah ya di situ dari seorang dari seorang Ars untuk mau bermain sangat agresif karena memang dengan adanya di situ reverse time bomb itu benar-benar jadi impact banget. Tapi di sisi atas juga di sini Alter Ego X berhasil mendapatkan satu punishment ke arah tim Geek Fam Junior. Iya, bakalan ada pertukaran turret sih tampaknya karena di arah bawah mereka juga komit ya dari tim Geek Fam Junior dapetin turret di arah bawah sedangkan atasnya bakalan ditukerin sama turret Geek Fam Junior. Ya, dan kalau misalnya mereka bisa dapetin 2, itu jauh lebih menguntungkan sih. Karena di sini kita lihat juga ada katapul di sisi bawah untuk tim Geek Fam Junior. Tapi kayaknya mereka nggak akan terlalu komit sejauh itu untuk dapetin ke arah objektifnya. Sedangkan kalau kita lihat di sisi tengah di sini masih bisa untuk dibuka dengan cukup lebar. Yes, dengan cukup lebar tapi tampaknya Yox langsung saja terkena reverse time. Dibalikin begitu saja ada bom yang mengikuti tapi dari kedua belah pihak memilih mundur. Ya,
Dan tadi lower and ordernya sebenarnya udah kena karena salah satu pemain dari Geek Fam Junior, cuman gak dilanjutin lagi karena memang kondisinya mungkin belum begitu siap juga untuk melakukan war kedua kalinya, karena tadi di sisi atas juga Alter Ego X sudah dapetin 1 kill point untuk tim Alter Ego X sendiri gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Geek Fam, Kirito bener-bener butuh banget Blade of Despair, tapi berhasil dapetin 1 kill dengan adanya Bounty Hunter di sebelah sana. Ya, sementara itu dari Pai langsung terkena reverse time, bakalan coba dikomit sama seorang Val. Langsung aja dicoba di lock, tapi Val di sini terlalu di free hit sama Kari. Tapi ada pembalasan dari seorang TZ, tapi di sisi lain di mid lane-nya Paul langsung flicker menghindar dari gencaran dari tim Alter Ego X, tapi sementara itu berhasil ditumbangkan oleh Ars SPD. Ya, di situ Ars berhasil dapetin 1, tapi memang di sini pertukaran nggak begitu mengenakan untuk tim Geek Fam Junior. Alter Ego X di sini yang mendapatkan keuntungan tersendiri. Val dan Paul berhasil di-shutdown, tapi dari sisi Alter Ego X yang di-shutdown adalah seorang Pai gitu loh, yang memang tadinya udah berhasil dapetin kill juga karena tim Geek Fam Junior. Tapi di mana-mana Core kalau misalnya ter-shutdown tuh tidak begitu enak buat timnya. Sedangkan level memang masih diungguli sama Pai. Kill juga harusnya gold juga lebih diunggulkan dari sisinya Pai sendiri. Cuman Pai akan dapetin PR karena turtle-nya mungkin bakal diambil sama Geek Fam Junior dari Imperial Justice. Imperial Justice lagi-lagi mengenai dari seorang Guava. Langsung aja Unstoppable Force mencoba untuk mendapatkan Val, tapi di sini ada The Way of Dragon mencoba untuk menghantar dari SPD. Ejector dikeluarkan, Val harus tertumbangkan. Tapi di sini dari tim Alter Ego X, Zachan mencoba untuk follow up, tapi harus mundur aja dengan flickernya karena di situ udah mulai sekarat. Sementara itu buff birunya berhasil diamankan sama tim Alter Ego X. Yes, dan Wild Charge tadi sebenarnya setup yang cukup bagus, walaupun emang dipakai untuk escape. Kalau misalnya ada backup, itu pasti berhasil dapetin 2 hero dari sisi Alter Ego X. 2 Dust Battle, 1 di tangan dari Jawhead, 1 di tangan dari Kari kali ini. Dan kalau kita lihat bakal ada mencoba untuk mempertahankan turret di area tengah, tapi sepertinya tidak bisa berbuat banyak. Sedangkan kalau kita lihat dari Kagura, Lightning Truncheon, nggak tahu dia mau bikin cara apaan. Spin One sebenarnya salah satu pilihan yang bagus kalau memang dipakai sebagai support, tapi sedikit replay di mana udah dikeluar Glorious Pathway, udah coba dapetin dari seorang Fall. Ejectornya udah juga cukup baik sekali ya dari untuk mencoba buat si Fallnya mundur gitu kan ke arah belakang. Tapi nggak bisa dapetin banyak kali ini dari sisinya Geek Fam Junior juga. Tapi Alter Ego X kali ini 8-4. Kalau kita lihat secara gold network di sini masih diungguli sama tim Alter Ego X dengan 4.000 network, sedangkan di atas Imperial Justice langsung saja mengenai dari Ars SPD. Tampaknya Ars SPD nggak bisa menahan kemudian karena di sini 3 versus 1 dan ditumbangkan, didapatin oleh Kirito. Sementara itu di arah bawahnya turret bakalan dikomit tier 2-nya sama seorang Pai, dan ya didapatkan begitu saja pertukaran nyawa dan juga turret. Ya, pertukaran dengan turret kali ini. Sedangkan kalau kita lihat di arah tengah ya, mencoba untuk melakukan Rhapsody, memberikan damage yang cukup signifikan. Tapi Golden Staff sudah dimiliki sama Pai. Sedangkan kalau kita lihat Kirito tadi, kalau kita lihat perbandingan goldnya masih agak cukup jauh juga ya antara kedua hero ini gitu loh. Yes, dimana kayak mereka udah turret bawahnya dihabisin, mereka coba dapetin turret atasnya dari tim Alter Ego X, tapi backupnya cepet banget dari Alter Ego X ya. Betul. Backupnya cepet banget dan progresnya memang masih lebih diunggulkan oleh tim Alter Ego X kali ini. Walaupun sempat ya pergerakannya Geek Fam Junior tuh sempat ngambil keuntungan, tapi Turtle kali ini triple buff udah dipegang harusnya. Belum, masih double buff. Oke, tapi tampaknya sementara itu dari seorang TZ harus mundur sejenak. Paul sudah mengeluarkan time journey, tapi harus ditumbangkan oleh seorang Kirito. Sementara itu masih Zachan coba dari kedua arah. Zachan coba dapetin seorang Fall tapi nggak bisa. Ya. Ini udah mulai di momen-momen dimana Karinya udah semakin menggila, tapi Death Coach makin pede. Si Spiral Strangling juga nggak akan mengganggu. Ayo nih catch terus aja sama Consecration. Oke, dan begitu aja mundur, zoning out dari seorang Death Coach. Harusnya diabain aja sih dari seorang Death Coach sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa apa-apain itu kalau misalnya dia masih memiliki. Dia semakin digebuk semakin senang karena pasifnya. Iya, tepat sekali. Dan sementara itu mereka meratakan bakalan coba dapetin turret di arah atas dari tim Alter Ego X. Dan ini adalah outer turret terakhir yang dimiliki sama Geek Fam Junior kali ini. Terlalu tanky pergerakan yang dimiliki sama Alter Ego X ya kali ini ya. Mereka membutuhkan damage yang jauh lebih besar lagi. Sedangkan kalau kita lihat mereka bergantung dengan adanya seorang Kirito saja. Kirito, iya. Ditambah kayak beda ya, kayak kalau dari seorang Pai kan ngandalinnya benar-benar attack normalnya dia ya, tinggal gebuk-gebukin dapat buff. Sedangkan Kirito benar-benar skill banget, skill dependent banget, benar. Sedangkan TZ kali ini masih mencoba untuk menahan pergerakan dari seorang Uranus di sisi bawah ya, dan mereka belum memiliki NOD ataupun apapun untuk menghentikan Uranus ataupun Hylos di sini dengan Revitalize-nya. Benar sekali, belum ada untuk anti regen dari
tim Alter Ego X. Sementara Iya. itu benar-benar coba di zoning out Zachan, jangan sampai terlalu depan karena backupan dari Geek Fam Junior juga bakalan terlalu jauh sekali. Tapi tampaknya langsung saja Imperial Justice mendapatkan dari seorang Devcoach, tapi langsung di backup oleh seorang Yox dan nggak bisa ditumbangin sama sekali. Malah benar-benar Kragan, tapi di sini Devcoach tersisa satu bar lagi dan masih bisa mundur. Ya, tapi dia ya seperti yang aku bilang, semakin digebukin semakin senang di situ. Agak sedikit berbeda ya memang Hira ini ya. Uranusnya malah semakin digebuk semakin banyak dia punya regeneration. Dan di sini Lord pertama sudah datang ke Land of Dawn. Mereka tidak menunggu Lord and Hinge kali ini. Lord pertama langsung ambil gitu saja dan tanpa adanya kontes sama sekali dari tim Geek Fam Junior. Yes, aman sekali karena udah ada zoning out dari seorang Devcoach dan langsung maju aja di sini. Diambil lagi buff birunya oleh seorang Pai. Nggak dikasih apa-apa dari tim Geek Fam Junior. Gak bisa ngapa-ngapain sih. Dan di sini juga dari sisi seorang TZ mencoba untuk melakukan split posisi si atas. Cuman mereka pergerakan dan juga rotasi yang dimiliki sama tim Alter Ego ini cukup cepat banget. Cukup cepat banget, ditambah juga mereka super duper tanky. Sedangkan kalau kita lihat biasanya Granger tuh nggak ngebikin ke arah Demon Hunter gitu. Dan juga nggak ngebikin ke arah si Halberd. Sedangkan itu adalah salah satu kunci juga untuk menghadapi hero-hero Alter Ego yang super tanky kayak gini. Tanky banget kayak gini sih. Lihat, mereka nggak punya NOD, mereka nggak punya si Halberd, mereka nggak punya Demon Hunter Sword, mereka benar-benar karena skill dependent. Tapi kita lihat di sana. Yes, tapi tampaknya dari seorang Kirito bakalan coba di commit dari seorang Yox dan di sini benar-benar didapetin satu persatu dari seorang Kari. Dipukul mundur dari tim Geek Fam Junior, dua orang sudah terhempaskan dan tampaknya base-nya bakalan jadi commit aja sama Lord-nya dan nggak bisa dihentikan. Dan ini dia kemenangan untuk tim Alter Ego X. Comeback yang dilakukan sama Alter Ego X di game kedua dan di game ketiga kali ini menunjukkan banyak sekali